Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita sebelumnya ya, dari yang sebelumnya, yaitu sebelumnya adalah metodenya menggunakan grafik. Sekarang kita menggunakan metode yang disebut dengan branch and bound ya. Branch and bound. Nah, metode ini adalah metode yang digunakan apabila nanti hasil optimisasinya X1-nya atau X2-nya atau bisa jadi X1 X2-nya itu bilangan yang pecahan, bukan bilangan bulat. Padahal kita butuhnya nanti bisa jadi kasusnya kita butuhkan bilangan bulat seperti ini ya. Jadi seperti ini, ada istilah harus bilangan bulat X1 X2-nya. Nah, ini kasusnya ya, memaksimumkan dengan pembatas yang 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, ini sudah saya kerjakan sampai pembuatan grafik ya. Jadi bagi Anda yang belum paham terkait dengan ini, Anda bisa lihat lagi yang sudah saya kerjakan di sini. Atau masih belum paham juga, Anda bisa cek lagi video sebelumnya terkait dengan metode grafik ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan grafiknya dan kita sudah menemukan titik-titiknya ya, titiknya, irisan-irisannya. Setelah ini kan adalah merubah menjadi koordinatnya ya. Jadi kalau kita masukkan koordinat titik A itu X1-nya 0, X2-nya 0. Untuk titik B, X1-nya itu 3, X2-nya 0. Titik C ini X1, X2-nya kita tidak tahu ya. Nanti harus kita cari dulu. Titik D, X1-nya 0, X2-nya 1. Yang titik C ini kita harus cari tahu dulu ya, yang ini ya. C ini adalah pertemuan antara pembatas 1 dan pembatas 2. Kita tuliskan, kita menggunakan metode eliminasi ya. Pembatas 1 5x1 plus 3x2, 5x1 plus 3x2, kalau eliminasi ini sama dengan kan 15, dan untuk pembatas keduanya adalah minus x1 ditambah x2 sama dengan 1 ya. Kita kurangin saja di sini, sebelumnya kita kalikan dulu dengan 3 ya, supaya nanti X2-nya habis. Dikali 3 berarti ini adalah minus 3x1 plus 3x2, ini diubah menjadi 3 ya. Jadi ini sama dengan 8x1, ininya hilang ya karena habis dikurangi, dan ini sama dengan 12. Jadi x1 adalah 12 per 8. Kalau kita perkecil lagi nih, kita bagi 4 jadi 3 per 2 ya. Jadi X1 nya adalah 3 per 2. Nah, sekarang bagaimana dengan X2 nya? X2 nya kita cari saja. Jadi X2 nya, nah ini kita masukkan langsung ke sini ya. Untuk X2 nya berarti 5, X1 nya udah 3 per 2 ditambah 3x2 sama dengan 15 ya. Lalu di sini berarti 15 dikurangi 5 kali 3 per 2 sama dengan 15 per 2. 15 per 2 itu sama dengan 30 per 2. Ini kita ubah penyebutnya, jadi 30 per 2 dikurangi 15 per 2 sama dengan 15 per 2. Ini untuk 3x2. Jadi x2 nya sama dengan 15 per 2 dibagi 3 sama dengan 15 per 2 dikali 1 per 3 ya. Ini 15 per 6. Kita perkecil lagi menjadi dibagi 3 ya, 5 per 2. Baik, untuk X2 nya adalah 5 per 2. Sudah kita temukan ya. X2 nya ini 5 per 2. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam grafik yang sudah nilai Z yang ada di soal ya. Ini nilai Z nya adalah 3x1 plus 2x2. Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Berarti untuk A nilai Z nya sama dengan 0 ya, karena x1 x2 nya 0. Untuk yang B nilai Z nya sama dengan 3 kali 3 9. Untuk yang C nilai Z nya sama dengan 3 dikali 3 per 2
ditambah 2 dikali 5 per 2 sama dengan 9 per 2 ditambah 10 per 2 sama dengan 19 per 2, atau ini juga bisa 91 per 2 ya, 91 per 2. Berarti Z nya untuk koordinat C adalah 91 per 2, 91 per 2. Lalu untuk yang koordinat D, Z nya sama dengan 3 dikali 0, 3 dikali 0, 0 ditambah 2 kali 1, 2. Nah sekarang seperti yang metode sebelumnya, di video sebelumnya kita pilih yang paling besar, yaitu yang koordinat C dengan nilai X1 3 per 2 dan X2 sama dengan 5 per 2. Ini yang kita pilih ya. Nah tapi ini nilai X1 X2 nya adalah pecahan gitu. Ini yang harus kita selesaikan karena solusi kita tidak bisa yang pecahan. Oke, tulis ulang untuk yang nilai Z sama dengan 91 per 2, itu X1 nya sama dengan 3 per 2 dan X2 nya sama dengan 5 per 2. Ini ini defaultnya ya, kita bisa sebut ini menjadi T sama dengan iterasi yang pertama yang 0, T0. Nah sekarang kita ingin mencari solusi yang di bilangan bulat, karena X1 dan X2 nya adalah pecahan dua-duanya. Kita bisa pilih antara X1 atau X2 yang mau kita jadikan, kita olah dulu ya, kita lanjutkan gitu. Nah, misalkan kita pilih yang X1 gitu ya, X1 X2 sama saja, jadi X1 itu kan 3 per 2, jadi X1 itu kan 3 per 2 sama dengan 1,5 ya. 1,5 itu kalau kita di garis bilangan antara 1 dan 2 kan ya, 1,5 itu di tengah sini. Makanya kita pilih solusi yang tidak di tengah-tengah itu, yaitu kita cari solusi yang X1 nya kurang dari sama dengan 1 atau X1 nya lebih dari sama dengan 2. Nah kita ini bikin 2 cabang yang lebih besar gitu ya. Oke, sekarang kalau kita kerjakan yang branch yang kiri dulu gitu ya. Jadi ada pembatas baru yaitu X1 gitu ya, kurang dari sama dengan 1. Maka di grafiknya kita tambahkan garis yang baru ya. Kita tambahkan garis yang baru yaitu X1 nya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini angka 1 di sini. Kita bikin garis baru. Berarti ada garis baru di sini. Nah, kurang dari berarti dia mendekati 0. Tanda panahnya ke sini ya. Oke, jadi area yang baru untuk yang branch sebelah kiri ini gitu ya, cabang sebelah kiri, itu areanya hanya yang ini. Nah, yang ini. Maka titik koordinatnya pun berbeda ya, berubah. Yang AD-nya tetap, titik koordinat A dan D ini tetap. Titik koordinat yang A dan D ini tetap. Cuman yang B dan C ini bergerak ke kiri ya, geser. Gitu ya. Oke, ini yang A dan D-nya tetap, B dan C-nya saja bergeser ke kiri. Nah, ini yang B dan C yang akan kita cari ya. Oke, sekarang yang B dan C ini titiknya di sini ya. Ini titik B, ini titik C. Berarti B, X1 nya udah ketemu ya, ini 1. X2 nya 0. Nah X3 nya, yang C nya, X1 nya di 1 ya, C yang ini ya. Nah ini yang C titik ini. X1 nya di 1 ya, X2 nya kita nggak tahu X2 nya di mana. Nah ini adalah pertemuan di constraint kedua ya, di constraint pembatas kedua, yaitu yang kita cari ya di sini. Kalau kita hitung yang minus X1 ditambah X2 itu ini pembatas kedua yang ini. Nah dengan 1, X1 nya udah ketemu yaitu 1, jadi minus 1
ditambah X2 kita cari sama dengan 1, dan X2 nya sama dengan 1 ditambah 1, 2 gitu ya. Ini X2 nya. Kalau X2 nya sudah ketemu yaitu 2. Kalau ini berarti nilai Z yang barunya seperti apa gitu ya, yang Z nya. Nah ini berarti Z nya sama dengan 3 kali 1 3, 2 kali 0 0. Kalau yang ini berarti Z nya sama dengan 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 2 4, 7. Berarti Z yang terpilih ada yang ini ya. Oke, berarti untuk cabang yang ini kita tulis di sini Z yang terpilih untuk yang X kurang dari sama dengan 1 adalah Z nya 7 dengan nilai X1 sama dengan 1, lalu nilai X2 sama dengan 2. Nah sekarang kita cek yang cabang sebelah ini, operasi yang cobaan ke-1 ya, T1. Nah sekarang kita cek yang branch ke kanan ini ya, X lebih besar sama dengan 2. Nah kalau kita hapus dulu gambar ininya ya, X lebih besar sama dengan 2, berarti titiknya adalah di angka 2 nih ya, di 2 lebih besar. Berarti ini kita tarik garis dulu. Kalau lebih besar berarti arahnya ke kanan. Nah berarti areanya yang akan kita hitung adalah yang di dalam sini ya. Nah di dalam sini areanya ya. Terus titik-titiknya berarti berubah ya, nggak ABCD seperti tadi. Itu hanya 3, ini 1, ini 2, ini 3, ini A, ini B, ini C. Nah, berarti kita hapus lagi di sini. Jadi ada A, B, dan C. Nah sekarang kita masukkan koordinatnya. Untuk A itu X1 nya ada di 2 ya, X2 nya 0. Yang B X1 nya ada di 3, X2 nya 0. Yang C X1 nya ada di 2, X3 nya kita nggak tahu ya di mana ya yang C ini. X2 nya kita nggak tahu ini titiknya kemana. Nah makanya yang C kita cari dulu. C adalah perpotongan ya dari yang konsen, garis konsen pertama. Nah, ini konsen pertama ya, ini konsen kedua, ini biar terlihat ya. Ini konsen pertama garis ini, konsen kedua yang garis ini, konsen ketiga yang garis ini ya. Oke, sekarang berarti ini ada pertemuan di konsen pertama ya. Konsen pertama itu 5x1 plus 3x2 sama dengan 15. Oke, kita hitung 5x1. Betul ya. Nah X1 nya adalah 2 ya, X1 nya 2, berarti 5 dikali 2 ditambah 3 kali X2 sama dengan 15, berarti 3x2 sama dengan 15 dikurangi 10, X2 sama dengan 5/3. Ini X2 nya 5/3. Oke, udah beres. Sekarang kita hitung Z nya. Untuk yang ini Z nya sama dengan 3 kali 2 6 ditambah 2 kali 0 0 ya, dengan 6. Untuk yang ini Z nya sama dengan 3 dikali 3 9 ditambah 2 kali 0 0 dengan 9. Yang ini Z nya sama dengan 3 dikali 2 6, lalu 2 dikali 5/3, 6 ditambah 10/3 ya. Kita samakan penyebutnya, 18/3 ditambah 10/3 sama dengan 28/3, atau ini sama dengan 9 kali 3 27, berarti 9 ini ya, 91/3. Nilai Z nya yang ini lebih paling besar ya dibanding yang lain, dibanding yang ini, dibanding yang koordinat A. Nah maka untuk branch yang kanan ini yang X lebih besar sama dengan 2, itu Z yang
yang ditulis adalah Z sama dengan 91 per 3. 91 per 3. Dimana X1 nya ini 2 ya. Ini X1 nya, ini X1 nya, ini X2 nya. Jadi X1 nya sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang ada lagi nih pecahan. Kalau kita pilih di sini ya. Ini Z-nya 7. Kalau kita lihat pecahannya di sini, Z-nya itu yang paling besar yang kanan ya, yang branch yang kanan ini. Ini yang paling besar ya, Z-nya kalau kita bandingkan dengan yang ini. Maka yang kita lanjutkan adalah yang ini. Karena apa? Karena X2-nya masih pecahan 5 per 3. Nah, maka di branch selanjutnya yang kita perdalam adalah 5 per 3 itu kan 1 koma ya. 5 dibagi 3 itu 1 koma sekian. Jadi sekarang kalau kita gambarkan garisnya, kalau kita gambarkan garis bilangan, kalau kita gambarkan garis bilangan 5 per 3 itu adalah 1 ya, 1 koma sekian. Jadi kalau garis bilangannya seperti ini 1, ini 2, 5 per 3 itu kan ada di tengah-tengah sini ya. Nah, maka kita cari solusi yang bukan di tengah sini, artinya antara ke sini atau ke sini gitu ya. Jadi kurang dari sama dengan 1 X2 nya atau lebih besar sama dengan 2. Jadi X2 kurang dari sama dengan 1 atau X2 lebih besar sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang Anda silahkan mengerjakan untuk branch selanjutnya. Ini menjadi tugas ya, tugas untuk pertemuan kali ini. Jadi Anda silahkan mengerjakan sampai Anda mendapatkan X1 dan X2 yang bilangannya bulat gitu ya. Dengan cara yang barusan kita pelajari sama gitu ya. Sama, nanti silahkan Anda melanjutkan. Terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya.